Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh biologi, kali ini mengenai sistem pernapasan. Berikut merupakan gambar alat-alat pernapasan. Perhatikan ya, masing-masing apa saja yang merupakan termasuk alat-alat pernapasan pada manusia. Ya, secara ringkas, saluran pernapasan terdiri dari rongga hidung, kemudian selanjutnya masuk ke faring, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian bronkus dan paru-paru, kemudian alveolus, dan yang terakhir sampai ke sel-sel tubuh. Yang pertama adalah rongga hidung. Mari kita bahas. Rongga hidung tersusun atas sel-sel epitel berlapis pipi dengan rambut-rambut kasar untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian tersusun pula atas sel-sel goblet yaitu penghasil lendir untuk menyaring debu. Jadi sebagai indera pembau, rongga hidung ini terdapat lobus olfaktorius juga yang mengandung sel-sel pembau. Kemudian terdapat juga konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Jadi rongga hidung ini berfungsi untuk menyaring udara, melembabkan udara, dan memanaskan udara. Ya, berikutnya organ yang disebut faring, ya, yaitu berbentuk seperti tabung corong terletak di belakang rongga hidung dan mulut serta tersusun dari otot rangka. Kemudian faring berfungsi sebagai jalannya udara dan makanan. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Selanjutnya laring. Mari kita bahas. Nah, untuk laring ini terletak antara faring dan trakea. Laring tersusun atas tulang rawan, hialin, dan elastin. Ya, selanjutnya trakea atau batang tenggorokan, yaitu merupakan tabung berdinding tipis 10 cm terletak dari basis laring sampai percabangan bronkus primer. Trakea ini tersusun atas 16 sampai 20 cincin tulang rawan hialin berbentuk C. Ya, selanjutnya bronkus. Trakea bercabang menjadi dua bronkus primer, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri yang memasuki paru-paru dari hilum. Pada tiap-tiap hilum terdapat arteri yang menuju ke paru-paru dan pena pembuluh limpa yang meninggalkan paru-paru. Ya, selanjutnya bronkiolus, yaitu merupakan percabangan yang terjadi pada bronkus. Pada bronkiolus terminalis terdapat jaringan epitel yang mempunyai sel klara. Sel-sel ini tidak bersilia, memiliki kelenjar sekretorik dan berfungsi mengeluarkan sekret berupa glikosaminoglikan yang melindungi lapisan bronkiolus. Ya, selanjutnya alveolus. Alveolus merupakan bagian terminal dari percabangan bronkus. Secara struktural, alveolus menyerupai kantung kecil yang terbuka pada salah satu sisinya dan menyerupai sarang lebah. Bentuk tersebut memberikan struktur spons pada paru-paru. Nah, pada bagian inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah, karena pada bagian ini banyak mengandung kapiler darah. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping paru-paru dibatasi oleh otot dan rusuk. Sedangkan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru dibungkus oleh pleura. Pleura adalah membran serosa yang membungkus paru-paru. Pleura mempunyai dua lapisan, yaitu lapisan parietal dan lapisan visceral. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat cairan limpa. Nah, pada keadaan normal, rongga pleura mengandung sedikit cairan limpa. Keberadaan cairan limpa ini pada rongga pleura sangat penting karena dapat melindungi paru-paru dari gesekan ketika mengembang dan mengempis, sehingga dapat dikatakan bahwa cairan ini bekerja sebagai pelumas.